Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah metodologi terjemah Al-Quran, NIM 20 13 13 0056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran, masalah penghuni neraka. Di sini saya mengambil ayat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 39 dan saya menggunakan metode tamyiz atau perkata. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, sementara itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya seperti itu. Kemudian saya akan menerjemahkannya sesuai dengan perkata. Walladzina, wa berarti dan, alladzina orang-orang yang, kafaru orang-orang yang mengingkari atau orang-orang kafir, wa kadzabu dan mereka yang mendustakan, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah ashabu penghuni atau ahli an-nari neraka, hum fiha mereka di dalamnya. Maksudnya di sini itu di dalam neraka, khalidun. Shadaqallahul azim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Anwarut Tanzil wa Asrul Tasrif, yaitu tentang sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran ini, yaitu orang-orang kafir, yaitu mereka tidak mengikuti petunjuk, bahkan mereka mengingkari Allah serta mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir juga disebut mereka mengingkari ayat Allah dalam batinnya dan mendustakannya secara lisan. Kemudian itu mereka di dalam neraka, penghuni neraka pada hari kiamat, mereka akan kekal abadi, tidak akan keluar dan takkan mati di dalamnya. Kemudian di sini saya mengambil beberapa pendapat oleh para mufassir, yaitu yang pertama pendapat Buya Hamka di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Azhar, yaitu walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, disebutkan di dalam pangkal ayat 39. Maksudnya yaitu orang-orang yang tidak memperdulikan pesan-pesan yang telah diberikan Allah kepada Adam dan istrinya seketika mereka dilepas dari jannah itu ke dalam dunia ini, sehingga
orang-orang itu jatuh ke dalam perangkap syaitan iblis yang menjadi musuh turun temurun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka yang di dalamnya akan kekal. Pada akhir ayat 39. Dengan ayat ini sebagai pengunci kisah, terbentanglah di hadapan kita suatu petunjuk bahwa kita tidak akan berhenti untuk selalu berjuang atau terus berjihad, bersungguh-sungguh, bekerja keras, bersemangat di dalam dunia ini. Kita sebagai turunan Adam telah diangkat menjadi khalifah, menyambung tugas nenek moyang kita, dan kita menghadapi satu kenyataan, yaitu di dalam melaksanakan tugas itu kita selalu diganggu dan diperdayakan oleh syaitan iblis. Di sini pula kita mendapat suatu kesan yang mendalam tentang ajaran agama di dalam menentukan musuh kita. Kaum yang tidak bertuhan atau kaum yang hendak mempertahankan kekuasaan atau kezaliman selalu membesar-besarkan bahaya musuh dari luar, supaya rakyat lupa atau dipalingkan perhatian mereka dan dari kelemahan pemerintahannya, lalu dikatakan bahwa musuh yang besar itu ialah kapitalis, imperialis, dan juga kolonialis. Sampai-sampai kalau rakyat telah jadi lapar, habis mereka itu dihisap darahnya oleh pemerintahnya sendiri. Dikatakan juga bahwa sebab-sebab kesengsaraan rakyat itu ialah kaum kapitalis dari luar. Tetapi di dalam kehidupan beragama diajarkan dan dititik beratkan sejak pada zaman dahulu bahwa musuh besar turun-temurun ialah iblis atau syaitan yang kadang menjalar dan mengalirnya di darah kita sendiri. Oleh sebab itu, di dalam agama orang diperintahkan memilih musuh terlebih dahulu dan di dalam dirinya sendiri sebelum mengadakan propaganda besar-besaran menipu orang banyak supaya menghadapkan perhatian keluar. Kemudian di sini saya akan membacakan beberapa tafsir lagi menurut Ibnu Katsir. Artinya menurut beliau, Ibnu Jarir dalam bab ini mengetengahkan sebuah hadis yang ia kemukakan dari dua jalur periwayatan, yaitu dari Abu Salamah dan Sa'id Ibnu Yazid dari Abu Nadrah, Al-Munzir Ibnu Malik Ibnu Qid'ah dari Abu Sa'id atau nama asli Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, maka mereka tidak akan pernah mati di dalamnya, tidak pula hidup, karena mereka selamanya diazab terus-menerus. Tetapi ada beberapa kaum yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, maka mereka benar-benar mengalami kematian, dan apabila mereka sudah menjadi arang, maka baru diizinkan beroleh syafaat. Imam Muslim meriwayatkan di dalam hadis Syu'bah Abu Salamah dengan lafaz yang sama, penyebutan ayat yang menerangkan penurunan untuk yang kedua kalinya ini karena berkaitan dengan makna yang berbeda dengan pengertian yang ada pada satu ayat pertama. Sebagian ulama menduga bahwa ayat kedua ini merupakan taukid atau bisa disebut dengan pengulang dan juga pengulangan yang mengukuhkan makna ayat pertama perihal sama dengan ucapannya berdirilah, berdirilah. Ulama lain mengatakan bahwa penurunan yang pertama ini memisahkan penurunan dari surga ke langit dunia, sedangkan penurunan yang kedua adalah dari langit dunia ke bumi. Akan tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama tadi. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan mata kuliah atau materi dari ayat-ayat tentang penghuni neraka. Salah khilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.